Kalau tadi yang laporin itu orang tadi apa? Romawi, pejabat. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Kepala pendeta Yahudi. Beda sama Yudas. Beda. Jadi kepalanya ini memang sudah berencana untuk melaporkan. Cuma Yudas ngasih tahu Yesus di mana. Oh gitu. Jadi dijual. Berapa? Dua keping perak ya atau berapa aku lupa. Oke, kalau di Islam momen itu tercatat atau tidak, dan kalau di nggak ada. Nggak ada. Jadi momen yang tercatat adalah bahwasanya Allah langsung kayak ngasih klarifikasi, mereka tidak menyalib Yesus, tidak juga membunuh Yesus, tapi karena bentuknya cerita ya. Betul, ada yang langsung diserupakan. Gitu. Ada yang langsung diserupakan. Jadi kalau di Islam Nabi Isa diselamatkan, langsung diangkat oleh Allah. Apa saya salah ya? Apa itu Yudas? Kalau di Islam Yudas yang disalib? Not sure. Kita nggak bisa dipastiin. Kita nggak bisa mastiin karena di dalam tradisi Kristen sendiri, Yudas mati dengan dua cerita. Ada yang bilang Yudas mati gantung diri. Ada yang bilang Yudas mati karena jatuh pecah kepalanya. Kalau mungkin digabungin, beda banget. Gantung diri terus jatuh pecah kepalanya kali. Agak aneh sih sebenarnya. Tapi ya itu ada dua laporan tuh. Ada dua tradisi. Di kita nggak ada sama sekali. Kita nggak ada. Cuma dikatakan bahwasanya diserupakan, lalu kemudian tidak dibunuh dan tidak disalib, diserupakan dengan Yesus. Yesusnya itu sudah diangkat. Apakah mujizat-mujizatnya yang dikisahkan atas Jesus Christ sama dengan yang dikisahkan di Islam? Dalam beberapa titik di dalam Islam lebih banyak. Oh gitu. Kalau yang diceritakan kan bisa mengubah air jadi wine. Betul. Menghidupkan orang mati. Itu semua diceritakan di dalam Al-Quran. Menghidupkan yang mati kalau nggak salah. Burung hidup lagi itu gimana gitu? Burung dibuat dari tanah lalu kemudian hidup. Lalu kemudian menghidupkan orang mati, lalu kemudian menyembuhkan penyakit lepra, kusta, buta, Itu di Islam juga diceritakan. Semua diceritain. Ada lagi tambahan? Ada lagi tambahan. Berbicara ketika masih bayi. Oh itu diceritakan. Tadi ngambil burung terus kemudian hidup. Itu juga sama. Itu di dalam Islam. Artinya diceritakan juga. Nah, menariknya setelah diadakan beberapa penelitian, ada bukti-bukti arkeologis dari Injil yang tidak diakui oleh gereja, seperti Injil yang sekarang yang sudah paten diakui. Ternyata cerita itu ada. Ternyata ada. Nah, kita nggak tahu tuh apakah itu Injil yang benar atau tidak. Karena jadi gini Mas, Al-Quran sama Injil tuh bedanya lumayan jauh. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sendiri dengar apa yang mereka tulis dan mereka bacain, dan Nabi Muhammad akan memberikan sebuah komentar atau perbaikan kalau ada yang salah. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti itu sudah benar. Maksudnya akan ngecek lagi. Berarti Rasulullah tahu seperti apa Al-Quran di zamannya. Sebelum Rasulullah wafat, Al-Quran sudah jelas bentuknya, sudah penuh bentuknya. Tapi tidak dengan Nabi Isa. Sampai kemudian tahun 200, berarti sekitar 170 tahun setelah Yesus wafat, itu kisah-kisah Alkitab itu masih kisah-kisah tradisi oral. Makanya ketika dikumpulin, mereka tradisi oral apa dikumpulin jadi satu. Makanya aku nggak mau ngomong sih, tapi beberapa orang-orang ilmuwan yang bukan Islam juga dan bukan Kristen juga, mereka ateis bilang bahwa kita perlu banyak dispute tentang ini. Karena memang kejadiannya memang dari dulu dispute dan seringkali disesuaikan dengan kepentingan politik. Misalnya contoh, ada satu di dalam Alkitab ada yang namanya King James Version. Padahal kita tahu King James-nya orangnya kayak apa.